adalah kalau misalnya European Standard, HEPA filter itu adalah H13 atau ke atas. Bisa H13, H14, atau H15. Sedangkan untuk American Standard itu adalah memakai MERV. Jadi Minimum Efficiency Reporting Value. Itu harus 17 ke atas. Jadi dua standar di sini. Tetapi dua-duanya itu mengatakan. Contoh yang paling kecil, H13 atau MERV 17. Itu dia mempunyai efisiensi 99,97% untuk partikel 0,3 mikron. Bukan 30 mikron, tetapi 0,3 mikron. Jadi HEPA filter di sini ini adalah minimum. Tapi bukan berarti yang lebih kecil. Ini karakteristik daripada HEPA filter ya. Jadi kalau misalnya dia dikatakan 0,3 mikron itu efisiensinya 99,97%, bukan berarti 0,2 mikron itu tidak bisa disaring. Maka 0,2 mikron ini efisiensinya makin lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Jadi dia bisa menyaring dari 0,1 mikron sampai sekitar, jadi HEPA filter itu. Jadi kalau kita lihat filtration itu ada 3. Kita bagi menjadi 3, pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Pre-filter digunakan adalah untuk memfilter partikel-partikel 3-10 mikron ke atas. Medium filter itu digunakan untuk memfilter partikel 1-3 mikron. Sedangkan HEPA filter adalah untuk memfilter partikel 0,1 mikron sampai 1 mikron. Itu yang pertama, masalah HEPA filter. Nah, masalah mengenai virus COVID-19 ini, kalau kita melihat ukuran daripada virusnya sendiri, itu adalah sekitar 0,12 mikron. 0,12 mikron. Tetapi, tadi di dalam gambar awal-awal saya, itu saya menunjukkan droplet. Jadi virus COVID-19 ini, dia bisa infeksius. Dia tidak bisa, ini adalah benda mati, dia baru bisa menginfeksius itu apabila dia dalam bentuk droplet. Jadi dropletnya berapa? Ukuran daripada report dari laboratorium yang dilakukan suatu penyelidikan, itu ukurannya dari 0,6 mikron sampai 1000 mikron. Nah, tadi HEPA filter adalah 0,3 mikron. Jadi HEPA filter ini dia bisa menyaring droplet-droplet daripada COVID-19 ini. Jadi HEPA filter efektif sekali untuk menyaring Pak, virus. boleh saya tunjukkan searching saya tentang ukuran virus, Pak, supaya Bapak nanti bisa lihat lebih jelas. Bapak lihat ini, Pak, bisa kelihatan ukuran virus itu bisa mencapai 0,065 mikron, Pak. Jadi tetap mesti masih bisa tembus kalau ke HEPA filter, Pak. Bisa kelihatan tampilan saya, Pak? Ya. Virus itu belum. bisa mencapai 0,065 mikron. Jadi tetap masih tembus kalau mestinya kalau HEPA filter. Iya, tapi virusnya itu dia tidak bisa independen sendiri. Virusnya ini harus dalam droplet. Nah, ukuran droplet yang ada, riset yang ada di laboratorium maupun yang dilakukan di Jerman, di Amerika, di Jepang, itu ukurannya adalah 0,6 mikron dropletnya, bukan virusnya. Jadi droplet yang tadi seperti Ibu Puji katakan, bahwa kita bernafas di sini ini ada droplet-droplet. Nah, droplet-droplet di sana itu virusnya itu ada 50 virus. Tapi bukan individual virus, tapi dia dalam bentuk droplet. Terima kasih. Cukup jelas, Pak John. Terima kasih. Saya harap bisa ketemu lagi kita di Zoom yang akan datang, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dokter Nini ini ya.
Jadi kira-kira kalau bagaimana dengan desinfektan dengan ozon dan atau UV pakai ultraviolet bagaimana kira-kira lebih efektif yang mana, Dokter Linda? Ya, ya, tergantung dari momennya juga ya. Jadi misalnya pakai irradiation atau pakai ultraviolet itu biasanya ketika tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Jadi boleh dipakai kalau sedang misalnya sudah selesai semuanya, tidak ada di dalam ruangan tadi. Jadi maka itu boleh dipakai. Jadi ada beberapa persyaratan kalau misalnya pas tergantung dari kebutuhan ya. Jadi kalau pakai ultraviolet boleh pada saat semua employee atau semua karyawan sudah meninggalkan tempat tersebut. Atau misalnya pakai disemprot misalnya ya ruangannya. Itu kita lakukan pada saat jam makan siang atau pergantian saat istirahat di mana selasar kemudian ruangan komunal yang kira-kira dipakai itu disemprot duluan ya kira-kira 2 jam atau 1 jam sebelumnya, misalnya kayak musola itu sebelum jam-jam sholat itu biasanya akan disemprot dan semua jendelanya dibuka. Jadi tergantung dari apa yang kita kurangi virusnya di situ. Apakah masih ada karyawan atau tidak. Terima kasih Dr. Ya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan untuk Dr. Puji. Dr. Puji, bisa? Ya. Oke. Ini bagaimana peran transmisi aerosol sebagai main driving? Jadi mungkin untuk yang drivernya ya? Bukan, maksudnya dalam pandemi itu loh, seberapa dia berkontribusi mungkin maksudnya. Ya, tadi sebenarnya sudah saya jawab di chat, tapi nggak apa-apa. Jadi menurut saya itu berbahaya ya kalau aerosol ini tidak kita perhitungkan, karena kita tadinya mempertimbangkan satu penderita itu hanya secara epidemiologis ya, kita mempertimbangkan dalam satu waktu satu penderita itu hanya 2-3 penularan. Tapi terbukti tadi dengan kasus-kasus yang kita pelajari di bis, di restoran, dan di call center, dalam satu kali waktu itu transmisinya bisa sampai ke 23 orang. 9 orang. Jadi potensi ini tadi kan kita lihat dari grafiknya Bu Linda tadi jelas bahwa setelah setelah new normal diberlakukan bahwa itu ada grafik yang menunjukkan percepatan penyebaran. Jadi kita sedang membuka percepatan penyebaran. Kalau kita tidak melakukan dengan kendali ventilasi dan sirkulasi yang benar. Itu maksudnya. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk diperhatikan dan kontribusinya besar. Di beberapa kasus itu membuat second wave. Jadi seperti di Melbourne, itu second wave itu terjadi karena pesta gitu ya. Karena pesta, kemudian karena habis dari pesta dia ke funeral, habis dari funeral dia kemana lagi, dan di mana selalu ada kerumunan orang dan di tempat tertutup. Jadi itu kemudian outbreak lagi menjadi wave berikutnya, padahal sudah sangat terkendali. Jadi dan di kita belum terkendali, kemudian new normal, sehingga kemudian terjadi akselerasi tadi. Nah, tadi ada satu yang menyatakan tentang source control. Jadi asal nggak ada orang yang infeksius masuk ke dalam bis kan aman. Betul Pak, setuju saya. Kalau kita bisa mengerjakan source control itu dengan ketat. Karena kalau di public health sebetulnya nggak ada setengah-setengah coverage itu sebenarnya nggak ada. Karena itu pasti tidak efektif. Tapi ya di sini semuanya setengah-setengah. Jadi ya kalau kita tidak yakin bisa melakukan source control, saya kira kita juga nggak yakin bahwa tidak ada sumber infeksi di dalam angkutan umum. Kalau orang yang naik angkutan umum hanya apa ya, kalau nggak salah rapid test ya sekarang, hanya rapid test yang berlaku 14 hari, ya saya nggak yakin tidak ada sumber infeksi yang masuk ke kendaraan umum. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Dr. Puji. Oke, Professor Rottinglin still join with us? Yes, I'm here. Okay. Professor Rottinglin have been answered some question directly in chat, but there is
one question. How about the punishment in Taiwan for people that not uncomply with health protocol? Yes, because we have several regulations. For example, people who are required staying at home, and if they went out, they will be punished. And depends on different situation, so the amount will be different. But I think the punishment is not the major thing we want to do. We just want to encourage people to stay at home if they are entitled to stay at home, like quarantine. So our government will give them a notification first, and based on the situation, if the person went out without any no contact with other people, maybe just a kind of notification. But the violation is on purpose. Some cases, the government will ask the violator to pay lots of money. Depends on the situation. But you are right, yes, there are some punishment. But I think our government doesn't want to put that at the front line. We communicate again and again. Don't violate the rule. The purpose is to protect everybody. So in Taiwan, not so important about punishment. Right, I think so. There are some news reported. For example, there was a young man, and who during the midnight, and he was too hungry, and he wanted to go out to buy something, but nobody could help him because it was at the midnight. So he went out. Then this kind of on purpose violation. So the government said that, okay, if you did that again, I will ask you to pay a lot of hundreds of thousands of dollars. Yeah, but I don't know finally whether the guy pay or not. But I think the government put that on the news that to ask all people, don't violate. Yeah, that's all. Okay, thank you, Prof. Rotingling, and thank you for all our keynote speaker, Dr. Linda Dewanti, Dr. Puji Lestari, Engineer John. Sangat benar-benar sangat menarik, dan ini memang diperlukan karena di kehidupan kita sehari-hari dalam musim, terutama dalam pandemi ini. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan lagi ke hostnya, Dr. Bagan Adhikara. Thank you, Dr. Sulis. That was great discussion from moderator and all speakers. We are now reaching the end of this session, the discussion session. Thank you, Dr. Sulis, Prof. Rotingling, Dr. Linda Dewanti, Dr. Puji Lestari, and Mr. John for insightful sharing, and all the participants who actively participated in this session. And I want to say thank you for joining our webinar. We do hope you always in good health, and wishing you good luck for the future. Stay healthy and stay safe for everyone. My name is Adhikara. I'm sorry for any inconvenience may occur during this webinar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.